Check this out. I look good. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita lagi ada di Jakarta Kota, tepatnya di Museum Seni Rupa dan Seni Keramik. Tempat ini jadi salah satu destinasi wajib untuk pecinta seni dan sejarah. Ikutin terus videonya ya, jangan sampai di-skip. Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta didirikan pada tahun 1870 yang berlokasi di Gedung Kranvan Justito. Gedung ini didirikan setelah mengalami beberapa perubahan fungsi dari Gedung Pengadilan Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1870. Kemudian gedung tersebut diresmikan menjadi Balai Seni Rupa Jakarta pada 20 Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto. Namun, pada tahun 1990, museum ini mengalami evolusi dan resmi namanya diubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Oke, sekarang aku kenalin kalian sama satu lukisan dari orang hebat. Sini ya, kita kan. Berikut beberapa fakta menarik yang menurut kami layak untuk kalian ketahui jika berkunjung ke museum ini. Di antaranya 4 buah lukisan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 lalu, yaitu yang pertama, lukisan Bupati Cianjur ke-9 karya Raden Saleh. Lukisan Bupati Cianjur ke-9 Raden Arya Kusumaningrat yang menjabat dari tahun 1834 hingga tahun 1862 dilukis oleh temannya sendiri, yakni Raden Saleh Syarif Bustaman pada tahun 1852. Lukisan bergaya Moi Indi ini dilukis di atas kanvas dengan menggunakan cat minyak dengan ukuran tinggi 27,5 cm dan lebar 22,5 cm yang dibingkai kayu berwarna coklat. Raden Saleh merupakan seorang maestro seni lukis Indonesia yang diakui sebagai pelukis kelas dunia dengan aliran romantisme. Karyanya ini merupakan bagian dari kasana pertama aliran realisme dalam perkembangan seni lukis modern di Indonesia. Kedua, lukisan Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan. Lukisan ini terinspirasi dari rekaman peristiwa pernikahan di suatu tempat di Karawang, Jawa Barat pada tahun 1947. Pembuatan lukisan ini dilakukan pada tahun 1955 dan selesai pada tahun 1957. Lukisan ini menceritakan sebuah pernikahan pada zaman perang melawan Belanda. Pengantin pria adalah seorang tentara gerilya. Tampak dari seragam yang ia gunakan, sementara pengantin wanita duduk di atas sepeda sambil diarak oleh sekelompok orang dan pemain tanjidor. Lukisan bergaya realisme ini memiliki ukuran kanvas panjang 294 cm dan lebar 223 cm dengan menggunakan media cat minyak. Hendra Gunawan merupakan salah seorang pelukis legendaris Indonesia yang sering mengangkat tema kerakyatan dalam lukisannya. Salah satu lukisannya pernah masuk dalam jajaran lukisan termahal di Indonesia seharga 52,1 miliar yang dilelang di Hong Kong pada tahun 2014 lalu. Lukisan Prambanan karya Sujojono. Lukisan beraliran realisme ini menceritakan suasana pasca pertempuran dalam agresi militer Belanda di Yogyakarta antara tahun 1946 sampai 1949. Dalam lukisan ini tampak 3 orang tentara gerilya yang sedang mengintai daerah sekitar jalan masuk kota Jogja, yaitu Jalan Prambanan. Lukisan ini dibuat pada tahun 1968 di atas kanvas berukuran panjang 198 cm dan lebar 297 cm dengan menggunakan cat minyak. Sujojono juga dijuluki sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia karena merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan modernitas seni rupa di Indonesia. Salah satu lukisannya yang terkenal adalah Pertempuran Sultan Agung
dan Jan Peter Johnson di Museum Sejarah Jakarta. Karya lukisan Sujojono juga pernah masuk dalam jajaran lukisan termahal Indonesia seharga 117 miliar yang dilelang di Hong Kong pada tahun 2014 lalu. Lukisan Dewi karya Agus Jaya. Lukisan terakhir yang juga ditetapkan sebagai benda cagar budaya adalah lukisan berjudul Dewi yang dibuat pada tahun 1962 oleh pelukis Agus Jaya. Lukisan Dewi mengekspresikan sosok ratu penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul. Karya-karya Agus Jaya biasanya ditarik dari minatnya kepada budaya Indonesia, terutama Hindu. Beliau merupakan tokoh pendiri organisasi Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, yang sekaligus menjadi ketua pertamanya antara 1937 sampai 1942. Nah, teman-teman, selain 4 lukisan di atas yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 lalu, ada beberapa lukisan lain yang juga menarik perhatian kami, yaitu yang kelima ada sketsa patung pembebasan Irian Barat karya Heng Ngantung. Karya ini adalah sketsa rancangan patung pembebasan Irian Barat. Sketsa tersebut menjadi dasar pembuatan patung yang melambangkan lepasnya Irian Barat dari penjajahan dan kembali ke pangkuan Indonesia. Figur manusia digambarkan dengan tangan terangkat dan rantai yang terputus, sebagai simbol keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan wilayahnya. Karya ini mencerminkan semangat nasionalisme, perjuangan, dan kebebasan. Yang keenam ada lukisan urbanisasi karya Dede Eri Supriya. Lukisan ini menggambarkan dampak urbanisasi di kota-kota besar. Urbanisasi yang seharusnya membawa harapan hidup lebih baik justru menimbulkan berbagai masalah sosial. Melalui lukisan ini, Dede Eri Supriya menampilkan kondisi pemukiman yang padat, kumuh, dan kehidupan masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan. Karya ini menjadi bentuk kritik sosial terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidaksiapan kota dalam menampung arus penduduk dari desa ke kota. yang ketujuh, lukisan Rapat Besar IKADA tahun 1965 karya Oto Jaya. Lukisan ini dibuat oleh Oto Jaya yang merupakan adik kandung dari pelukis Agus Jaya pada tahun 1985. Di atas sebuah kanvas dengan ukuran tinggi 120 cm dan lebar 137 cm dengan menggunakan cat minyak. Lukisan ini menggambarkan suasana Presiden Soekarno saat berdiri di podium pada rapat kebulatan tekad pemuda Indonesia untuk tetap merdeka di lapangan IKADA. Oto Jaya sendiri merupakan seniman realis yang sering mengangkat aktivitas sosial masyarakat dalam setiap lukisannya, yang dipadu dengan sedikit ungkapan humor satir dan sindiran terhadap kemunafikan sosial. Yang kedelapan, lukisan Potret Adam Malik karya Raden Basuki Abdullah. Lukisan ini dibuat Raden Basuki Abdullah pada tahun 1976 di atas sebuah kanvas dengan ukuran lebar 155 cm dan tinggi 114 cm dan menggunakan cat minyak dalam pembuatannya. Adam Malik merupakan wakil presiden ketiga Republik Indonesia dari tahun 1978 hingga tahun 1983. Basuki Abdullah merupakan seorang maestro Indonesia beraliran realis dan naturalis yang sudah diakui dunia lewat karya-karyanya. Basuki Abdullah merupakan orang Indonesia satu-satunya yang telah melukis Ratu Belanda Juliana pada saat penobatannya tahun 1978. Oke, kita udah sampai di bagian seni keramik. Yang mau tahu? Sini. Keramik kapal karam merupakan benda-benda keramik yang ditemukan dari kapal dagang yang tenggelam di perairan Nusantara pada masa lampau, terutama pada periode abad ke-9 hingga abad ke-19. Kapal-kapal ini umumnya merupakan kapal dagang asing yang membawa muatan keramik dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan Eropa.
Keramik-keramik ini ditemukan melalui penelitian arkeologi bawah laut dan kemudian diselamatkan untuk dilestarikan sebagai bagian dari sejarah maritim Indonesia. Temuan ini menjadi bukti bahwa Indonesia, khususnya wilayah Batavia atau Jakarta, pernah menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat penting pada masa lalu. Hai guys, sekarang giliran aku yang menjelaskan tentang ruangan ini. Yuk ikut aku. Nah, di sini ada ruangan pembuatan guci, mangkuk, dan gelas. Sini tuh bisa kalian datangi ya. Kalau mau belajar juga bisa datang sini. Yuk. Nah, ini alat yang digunakan yaitu tembikar. Tembikar adalah benda keramik yang dibuat dari tanah liat yang dibentuk lalu dibakar dengan suhu tinggi agar mengeras. Proses ini dapat menghasilkan berbagai macam benda seperti wadah, mangkuk, piring, kendi, patung, atau elemen dekoratif. Tembikar dapat dilapisi dengan glasir untuk membuatnya mengkilap, kedap air, dan lebih halus. Oke teman-teman, kita udah ada di akhir video menjelaskan tentang isi dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Gimana nih teman-teman soal museumnya? Patut diapresiasi gak sih gitu kan? Dan kalian juga jangan lupa ya untuk berkunjung di sini karena ini juga banyak banget hal-hal yang harus kalian pelajarin di dalam sini. Oke, terima kasih. Bye bye. Ini pameran gak sih? Apa ini keramik?